Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat. Mari kita sama-sama baca salawat, baca istighfar, kemudian baca salawat. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim sholaman taman ala Sayyidina Muhammadin ilazi tanhalu bihi ukadu wa tanfarizu bihi urabu wa tuda bihil hawa izu wa tunalu bihi ragaibu wal musnawa ini wa yustasqa gamamu biwazihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim sholaman taman ala Sayyidina Muhammadin ilazi tanhalu bihi uqadu wa tanfarizu bihi kulabu wa tuda bihi hawa izu wa tuna bihi ragaibu wal husnul khawatimi wa yustasqa gama mubi wajhil karimi wa ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Pertama-tama dan utama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bersama-sama kembali berkumpul dalam mendalam dakwah yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai keajaiban istighfar kepada masyarakat Indonesia semuanya, muslimin dan muslimat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW beserta para sahabat kerabat beliau hingga yaumil kiamah nanti. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita cintai. Kebetulan pada hari ini kita memperingati hari ulang tahunnya Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan pada hari ini dengan hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dakwah saya yang berjudul Keajaiban Istighfar. Jadi jenis-jenis istighfar itu, wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat, itu sangat banyak sekali. Di antaranya misalnya astagfirullahaladzim, atau astagfirullah saja, atau astagfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Atau seperti yang pertama tadi, astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotaya. Kalau menurut dari anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita cintai itu, beliau itu selalu beristighfar paling sedikit itu 70 kali. Nah, seorang Nabi aja beristighfarnya 70 kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita yang sebagai manusia biasa. Wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat, jadi sebaiknya kita mungkin melebihi daripada Rasulullah, karena Rasulullah itu tanpa dosa, sedangkan kita ada dosanya. Jadi selalu beristighfar, misalnya paling sedikit 100 kali sehari. Istighfarnya boleh istighfar yang pendek, yang sedang, panjangnya, atau yang istighfar utama. Ada istighfar utama di dalam buku pelajaran agama itu. Nah, jadi istighfar yang selalu kita baca itu, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita sholat 5 waktu, kita juga selalu membersihkan diri kita dengan istighfar tadi. Nah, wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat, ternyata istighfar itu mempunyai keajaiban, mempunyai barokoh, istilahnya kebaikan yang sangat istimewa. Jadi istighfar di dalam ilmu agama ternyata mempunyai manfaat. Satu, sudah pasti kita insya Allah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diampuni karena selalu minta ampun kepada Allah. Apalagi kalau istighfarnya panjang, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau dan aku bertobat. Nah, ini ada sambungannya. Jadi Allah insya Allah selalu memaafkan kepada hambanya, umat Islam, muslimin dan muslimat, dia selalu beristighfar. Jadi satu, itu keistimewaan istighfar. Jadi kita selalu dalam keadaan bersih dalam batin. Jadi bersih batin, bersih jasmani. Kemudian keajaiban istighfar kedua, bila kita melakukan istighfar kedua, misalnya kita mengalami hari itu hujan sangat lebat sekali. Nah, ini kebetulan kan musim hujan. Hari itu sangat hujan sekali, hampir berjam-jam tidak teduh-teduh. Nah, ini ternyata bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar yang dibaca adalah istighfar untuk muslimin dan muslimat. Jadi kita seolah-olah bersedekah, ini menurut ulama. Jadi berhadiah untuk muslimin dan muslimat di seluruh permukaan bumi. Jadi kita beristighfarnya astagfirullahaladzim allazi astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Nah, mungkin kita membacanya bisa 100 kali, 200 kali, bahkan ada sebagian hamba-hambanya Allah itu membacanya sampai 1000 kali. Jadi sehari rutin 1000 kali. Dia hanya berniat melakukan kebaikan dengan mengistighfari. Ternyata apabila ada seorang hamba manusia yang beristighfar banyak sekali, wahai muslimin dan muslimat,
mungkin ribuan kali seharinya, bala bencana itu tidak akan terjadi pada bumi. Bukankah kalau hujan itu sangat lebat sekali sampai banjir? Nah, ini adalah bala. Kalau hujan itu tidak begitu membuat banjir, itu tidak akan bala namanya. Hanya berupa rahmat Allah ke permukaan bumi untuk para makhluk hidup, terutama hewan dan tanaman. Jadi hujan rahmat yang menumbuhkan tanam-tanaman di permukaan bumi. Kemudian juga untuk para hewan-hewan liar yang ada di alam semesta. Jadi kalau hujan itu sudah menjadikan suatu bala, misalnya banjir, maka itu harus waspada. Nah, ini jadi sebahagian manusia itu yang alim, biasanya mereka banyak beristighfar di waktu pagi maupun di waktu petang. Ada juga yang sangat mengingat bahwa apabila seperti terjadi angin ribut, ada apa di daerah lain, dengan melihat TV aja, misalnya oh ada di daerah Jawa, Surabaya misalnya, nah ada bencana gunung berapi pecah, nah kemudian banyak misalnya puluhan penduduk jadi korban jiwa dan korban harta benda. Nah, ini diwaspadai, berarti kita sebagai manusia harus punya rasa kasih sayang, yaitu dengan cara tadi beristighfarlah untuk muslimin dan muslimat. Ya, paling bagus misalnya 1000 kali dalam satu hari. Ya, atau di saat-saat terjadi bencana itu supaya jangan lebih banyak lagi. Nah, ini keajaiban istighfar yang kedua. Ternyata istighfar yang sangat banyak untuk para muslimin dan muslimat itu menghindari dari bala dan bencana. Ini menurut sebahagian para ulama. Kemudian istighfar manfaat atau keajaiban atau barokah daripada istighfar tadi. Ternyata yang ketiga, ini apabila rutin mengamalkan, mungkin 1000 kali dia sehari mengamalkan. Bagi yang mandul, nah bagi yang mandul ini kada punya anak satupun, ini menurut sebahagian ulama ini bisa dia punya keturunan. Jadi misalnya dia sekian tahun sudah mengamalkan istighfar, dia akan diberi Allah Subhanahu wa taala insya Allah keturunan. Jadi keturunan dari memang orang itu memang suami istri, bukan bayi tabung. Lah, ini cerita bayi tabung misalnya, karena lama sekali tidak punya anak, lalu bayi tabung mau adopsi dengan cara bayi tabung. Nah, ini kan makan biaya sangat banyak. Ternyata mengatasinya bisa dengan istighfar. Beristighfarlah tidak bosan-bosannya sampai bertahun-tahun. Ternyata istighfar bisa diberikan oleh Allah karena mungkin Allah Subhanahu wa taala kasihan kepada hambanya yang beristighfar tadi. Kebetulan niat si hamba ini tadi ternyata selain minta diampuni dosa juga supaya dapat keturunan. Nah, istighfar yang keempat ternyata keajaibannya adalah barokahnya, wahai muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia. Yang keempat ternyata memurahkan rezeki. Ini dari ulama besar ini, ulama yang terkenal di Kalimantan Selatan. Ulama ini adalah tokoh pengelola Masjid Raya dahulunya, sekarang ini beliau sudah meninggal dunia. Nah, beliau itu mengatakan bahwa bila beristighfar sekian tahun, misalnya paling kada ujar beliau ini 3 tahunan, bila kau beristighfar mengamalkan sebanyak-banyaknya pasti kaya, ujar beliau. Jadi beliau memastikan bahwa apabila beristighfar sebanyak-banyaknya dalam 3 tahunan lebih, amalannya itu aja istighfar. Misalnya selain bertasbih, karena bertasbih yang 4 itu juga memurahkan rezeki, yang kita baca tadi, wahai muslimin dan muslimat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, selain tasbih juga menyehatkan badan, memperindah jasmani, memperindah alam semesta, kemudian memurahkan rezeki. Kemudian kalau kita nanti sudah berada di alam kubur,
kuburan kita laksana lubang-lubang menuju surga. Jadi ada lubang menuju pintu surga. Jadi kita akan berada di kuburan kita, nantinya berada seperti kita hanya berada di taman surga pada saat dikubur. Pada saat dikubur dia sudah berada di taman surga bagi yang suka bertasbih 4 tadi. Nah ternyata istighfar apabila kita amalkan juga salah satu cara, salah satu jalan itu memurahkan rezeki. Jadi beliau itu mengatakan bahwa mungkin sekitar 3 tahunan yang akan datang orang yang mengamalkan istighfar ini insya Allah akan menjadi kaya. Nah alhamdulillah Rabbil alamin, ternyata beristighfarlah dengan sebanyak-banyaknya, karena tidak ada jaminan bahwa manusia itu tidak berdosa. Satu, jadi yang paling utama kita menghapus dosa-dosa dulu setiap harinya, menghapus dosa kecil. Paling kadang merasa-rasa misalnya ibu-ibu agak kencang suara dengan anak memanggilnya, kemudian lambat sedikit dimarahi. Kada sadar kita berdosa kecil kepada anak, walaupun kita ini ibunya, walaupun kita orang tua. Jadi kita kan sebaiknya sebagai orang tua harus tetap berlemah lembut, berkata-kata yang baik agar anak-anak kita, keturunan kita menuruti, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang baik, tidak marah kepada anak. Istighfar sangat baik, ternyata menghapus dosa-dosa kecil, juga dosa besar, karena kita istighfar itu juga sama asa kita tambahi wa atubu ilaih, maka sama juga kita bertobat di samping sholat tobat yang rajin misalnya. Nah kemudian istighfar menghapus dosa, ternyata istighfar ternyata menggagalkan rencana Allah, itu memberi bala dan musibah pada suatu daerah. Ternyata daerah itu misalnya padahal tahu aja datarannya rendah, sungainya rendah, kemudian hujan pada saat itu sangat lebat, kemudian misalnya air dalam keadaan pasang, kemungkinan banjir itu sudah kada kawa dihindarkan lagi. Ternyata bisa masih dicegah karena ada sebagian dari penduduk itu ternyata beristighfar begitu kuat, begitu hujan sangat lebat sampai 1 hari, kada jadi sampai 2 hari. Jadi Allah menahan supaya batal hujan 2 hari, sangat lebat sehari aja, setengah hari aja. Ini ternyata karena keajaiban istighfar untuk muslimin dan muslimat. Kemudian istighfar untuk pribadi tadi ternyata 1000 kali, ternyata dapat mengkayakan, kemudian dapat memberi keturunan. Nah wahai muslimin muslimat, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah bagi kita semua, sehingga kita menjadi muslimin dan muslimat selain menjadi takwa, juga ada amalan-amalan sunnah yang perlu kita amalkan sebagai amalan yang solehah. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa firlana mamadaya wa syi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa firlana mamadaya wa syi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.